Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dan pada video ini kami akan mempresentasikan hal-hal baru atau fitur-fitur baru yang kami masukkan ke dalam sistem gerbang tol otomatis kelompok kami. Berikut merupakan anggota-anggota kelompok kami. Selanjutnya adalah dekomposisi GTO. Dekomposisi gerbang tol otomatis kami sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada input, data, dan penggolongan kendaraan. Jadi di sini ada pembacaan e-tol, ada sensor plat nomor, dan ada penggolongan menggunakan automatic vehicle classification. Yang kedua ada verifikasi, penghitungan biaya, dan pembayaran. Sesuai namanya sendiri, di sini ada verifikasi identitas, ada penghitungan biaya, ada cek saldo e-tol, dan ada proses pembayaran otomatis. Yang ketiga ada kontrol gerbang dan keamanan. Di sini ada sensor kedekatan, ada buka tutup palang otomatis, dan ada alarm atau peringatan. Yang terakhir ada database. Di database tentunya ada menyimpan data kendaraan, menyimpan tarif tol, dan menyimpan log aktivitas. Selanjutnya ada pengenalan pola. Di sini kami menentukan 3 pengenalan pola. Yang pertama penentuan golongan kendaraan, perhitungan biaya tol, dan pengecekan saldo. Nah, selanjutnya ada abstraksi. Jadi komponen yang penting dalam sistem gerbang tol otomatis ini ada 3. Yang pertama mekanisme menghitung biaya, mekanisme penentuan golongan kendaraan, dan mekanisme pengecekan saldo pengguna. Dan beberapa komponen lain dianggap tidak relevan, seperti jarak akurat antar gerbang tol, lalu nama gerbang tol sesuai dengan dunia nyata, dan yang terakhir ada mekanisme deteksi apakah kendaraan tersebut sudah melalui gerbang tol. Nah, dari dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi, kami membuat 3 function utama dalam program awal kami. Yang pertama ada function untuk menentukan biaya kendaraan dari gerbang tol 1 menuju gerbang tol lainnya. Lalu yang kedua ada function untuk menentukan golongan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir ada function untuk mengecek apakah saldo pengguna itu cukup ataupun tidak. Jadi pada proyek kedua ini kami menambahkan beberapa aspek yang sebelumnya diabaikan dalam simulasi sistem gerbang tol otomatis ini. Selain itu kami menambahkan informasi mengenai harga tol yang lebih akurat berdasarkan data yang sudah diperoleh dari penelitian. Untuk poin-poin yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah jarak yang akurat antara gerbang tol. Dalam laporan sebelumnya, penghitungan jarak antara gerbang tol tidak dilakukan dengan akurat. Dalam proyek kedua ini, kami memperbaiki hal ini dengan mengimplementasikan data jarak yang lebih tepat dan relevan, sehingga pengguna dapat memahami biaya tol yang sebenarnya dari jarak yang ditempuh. Kemudian yang kedua adalah harga tol yang lebih akurat. Jadi kami pada proyek 2 ini juga menambahkan informasi-informasi mengenai harga tol yang lebih akurat berdasarkan data penelitian yang terbaru, khususnya untuk rute dari Cileunyi ke Cisumdawu. Dengan menggunakan data harga tol yang valid, sistem dapat memberikan estimasi biaya perjalanan yang lebih tepat kepada para pengguna. Ini akan membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka dan memastikan bahwa saldo mereka cukup untuk membayar tarif yang sesuai. Dengan adanya penambahan dalam proyek kedua ini, kami berharap proyek kedua ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana cara kerja sistem gerbang tol otomatis dan meningkatkan experience pengguna dalam menggunakan sistem GTO ini. Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua aspek penting dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam sistem agar lebih efisien. Kemudian untuk fitur yang terakhir adalah penambahan antarmuka pengguna atau UI berupa peta interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memilih lokasi masuk dan keluar dari gate tol dengan cara yang lebih mudah. Jika pada proyek pertama pengguna harus mengetikkan lokasi secara manual, pada proyek kedua ini pengguna cukup mengeklik lokasi dan destinasi yang diingatkan pada peta interaktif. Selain itu, jika ada lokasi yang tidak dapat dilalui, yang tidak didasarkan pada realnya juga, misal kendaraan dari arah timur nih, tidak dapat keluar melalui gerbang Jatinangor. Nah, sistem akan secara otomatis menghilangkan gerbang Jatinangor dari daftar pilihan pada peta interaktif tersebut. Dengan fitur ini,
Kami berharap dapat meningkatkan experience pengguna dalam menggunakan sistem gerbang tol otomatis ini dengan cara yang lebih efisien dan aktual dengan yang ada di dunia nyata. Untuk flowchart tidak begitu berubah diakibatkan kami tidak begitu menambahkan hal-hal yang signifikan atau banyak terhadap program utama kami. Kami banyaknya menambahkan UI, adanya map interaktif baru, dan peningkatan akurasi data. Di sini sama saja fungsinya mulai dari input kelengkapan kendaraan, dan kita menambahkan fitur baru yang mendeaktifasi lokasi gerbang pada map interaktifnya berdasarkan lokasi masuk. Misalnya sama menghitung harga total dan menghitung apakah saldo mencukupi atau tidak. Di sini adalah fungsi untuk menghitung jaraknya. Apabila salah input, kita bisa menyuruh untuk mengulang programnya. Dan lokasi gerbang tertera sebagai demikian untuk kita menghitung jaraknya dan akan dikembalikan untuk menghitung harga. Dan ini untuk harga golongan kendaraan sama juga terdapat fungsi untuk apabila salah input oleh pengguna, kita diminta untuk mengulang programnya dan akan dikembalikan harga golongan untuk digunakan juga. Dan di sini fungsi untuk menghitung harganya. Dan sama juga terdapat fungsi yang mencegah error dari pengguna apabila salah menginput harga sama dengan golongan dikaitkan jarak. Bila saldo lebih besar daripada harga dan harga tidak sama dengan 0, maka kita bisa membayar. Bila harga sama dengan 0, berarti kita masuk dan keluar pada gate yang sama. Itu tidak bisa. Demikian dari Kocak. Baik, di sini saya Billy Baskar Wibawa, NIM 151, selaku perwakilan kelompok 9, akan mendemonstrasikan hasil proyek kedua kami. Kami kelompok 9 ditugaskan untuk membuat simulasi gerbang tol. Di sini simulasi gerbang tol kami menyediakan peta untuk mempermudah pengguna dalam mengorientasi posisi masuk dan keluar mereka. Di sini kami menyediakan 4 golongan kendaraan berbeda dengan tarif yang berbeda-beda. Kami juga menyediakan fitur untuk saldo, menambahkan saldo dan nanti pengurangan saldo secara otomatis. Dan apabila saldo tidak cukup, ya nanti kami juga akan memberikan pesan bahwa saldo tidak cukup dalam kolom harga di bawah ini. Kami juga mencegah user error apabila user berusaha menambahkan karakter selain angka pada penambahan input saldo. Kami juga mencegah pengguna untuk menambahkan digit saldo lebih dari yang diperbolehkan. Langkah awal penggunaannya, pertama kita harus memilih golongan kendaraan. Apabila kita tidak memilih golongan kendaraan, tombol pada peta akan berwarna abu-abu. Artinya kita tidak bisa memilih lokasi asal ataupun keluar. Dan oleh karena itu, kita harus memilih kendaraan terlebih dahulu. Dan pada kolom 1 terlihat bahwa kolom 1 setelah terupdate secara real time. Di sini kita telah ditulis bahwa kita naik mobil. Saat kita ganti truk tidak berubah dan seterusnya. Dan setelah kita memilih golongan, barulah kita tombol berwarna merah. Tombol berwarna merah artinya kita bisa memilih lokasi asal masuk gate kita. Sebelum itu kita seharusnya menambahkan saldo terlebih dahulu karena kita akan dikenakan biaya saat menggunakan peta ini. Tetapi meskipun tanpa ada saldo, kita bisa tetap menggunakan dan akan diberikan pesan bahwa saldo tidak mencukupi pada kolom harga di bawah ini. Bila kita tambahkan saldo, misal kita tambahkan 100.000, kita akan cetak input saldo. Nah, sekali lagi kita bisa melakukan langkah yang tadi. Kita sudah memilih golongan, jadi tidak usah menekan lagi. Kita bisa memilih dari Cileunyi menuju ke Cimalaka, dan harga akan ditampilkan di sini bahwa naik mobil dari Cileunyi menuju Cimalaka harganya 30.000 dan saldo telah dikurangi secara otomatis. Kami juga memperhatikan detail seperti fakta bahwa gate Jatinangor tidak bisa keluar lewat dari timur. Apabila kita melalui Cileunyi, kita terlihat bahwa Jatinangor masih tersedia sebagai gate keluar. Dan apabila kita memilih gate yang berada di timur Jatinangor, kita lihat bahwa pilihan Jatinangor tidak bisa ditekan. Pengembangan dari proyek kami sebelumnya adalah yang paling jelas, pertama, UI yang menggunakan pengguna untuk mengetahui lokasi gate tolnya. Sebelumnya pengguna harus mengetik secara manual asal dan lokasi keluar gate-nya.
Ini memiliki kekurangan yaitu tidak semua pengguna mengetahui lokasi-lokasi gate-nya atau namanya. Setelah itu kami juga menambahkan simulasi yang lebih akurat seperti orientasi keluar masuk gate seperti pada gate Jatinangor tadi yang hanya bisa keluar apabila kita lewat barat. Kita memasuki gate Jatinangor melalui baratnya. Kami juga menambahkan jumlah gate yaitu sistem Dawu Jaya dan sistem Dawu Utama yang sebelumnya tidak ada. Kami juga mengubah mekanisme pengurangan saldo. Sebelumnya tiap pengguna diminta mengisi saldo ulang dan saldo tidak dapat berkurang secara berbentuk seperti pada proyek kami. Sebelumnya apabila kita telah menggunakan aplikasi ini, saldo harus diisi ulang dan saldo akan memulai dari awal lagi. Namun di sini kita bisa terus-terusan menggunakan ini dan saldo akan berkurang secara berbentuk. Kami juga membuat jarak dan tarif golongan menjadi lebih akurat di balik layar sehingga aplikasi ini jadi lebih bermanfaat untuk pengguna pada umumnya untuk memprediksi tarif tol yang mereka ingin lalui. Source code dari proyek kami dapat diakses melalui GitHub dengan link ini pada branch master. Di situ kami telah sediakan source code dari simulasi kami dan tidak ada dependensi library atau apapun. Jadi bisa langsung di-download dan langsung dijalankan di masing-masing mesin. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.